See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya mau menceritakan sebuah cerita. Nggak horor-horor banget sih, cuman yang jelas bikin merinding karena kejadiannya ini pas malam Jumat persis tanggal 30 Juni itu. Ya. Saya juga dikagetkan karena dikabarinya pas baru balik dari kos-kosan gitu. Habis beli makan karena tanggal 30-nya itu kan aku nggak masuk kerja ya. Lagi akhir bulan di kantor, tidak masuk kerja. Aduh. Dan cerita yang mau saya ceritakan ada kaitannya dengan TKP, cerita saya yang kalian sudah tahu. Mungkin kalian juga mungkin bosen gitu karena ini satu tempat kok ceritanya nggak habis-habis. Ya memang kenyataannya seperti itu. Penasaran bagaimana ceritanya? Ini yang ngalami salah satu anggota keluarga besarnya papa ya. Jadi sepupunya papa lah, saudara dekat. Karena meskipun memang kota Purwokerto semakin berkembang, setiap lingkup masyarakatnya masih memegang guyub rukun antar tetangga ya sama seperti yang dialami sama papa saya di lingkungan rumahnya gitu. Jadi langsung aja, inilah dia Jumat malam nan seram. Selamat mendengarkan. Waktu itu tuh lagi mendung banget langitnya. Saya masih ingat betul. Dan gak lama kemudian hujan. Awalnya gerimis terus agak gede. Gak lama kemudian HP saya berdering. Muncul notif pop up gitu dari WhatsApp. Yang mana itu asalnya dari mama saya. Mama saya di situ bilang, "Ki, Bu Deti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mah, aku turut berduka cita, salam buat semuanya. Maaf aku belum bisa pulang karena posisi aku masih sakit." Ya, ini kebetulan waktu itu ya, saudara-saudara dari Magelang tuh lagi pada ngumpul. Awalnya memang untuk menjenguk almarhumah Bude. Namun mungkin karena Allah tahu ya, maksudnya takdirnya emang udah tiada di usia segitu. Dan memang momennya lagi pas, mumpung lagi pada ngumpul ke Purwokerto. Akhirnya dipanggil lah Bude saya ke rahmatullah. Jadi awalnya Bude saya itu nggak dirawat di situ teman-teman. Jadi sempat berpindah-pindah rumah sakit gitulah ya. Yang nggak usah saya sebutkan juga di rumah sakit mana aja karena ya itu kan berbahaya juga begitu ya. Let's say itu rumah sakit A. Dari rumah sakit A pindah ke B, terus ke C. Di C ini agak lama karena memang almarhumah Bude saya mengalami koma. Ya, mengalami koma dan sempat tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama sampai akhirnya tersadar dan memang udah linglung, udah nggak ingat siapa-siapa dan memang udah sangat lemas sekali. Sampai akhirnya cuci darah terakhir itu beliau udah nggak kuat, akhirnya tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Pas kejadian memang waktu itu mama saya ini lagi kedatangan tamu bude-bude saya gitu loh. Jadi tetangganya papa gitu yang sempat ngerawat papa dari kecil sampai kuliah
gitu. Tuh lagi kedatangan bude-bude lagi pada main depan rumah saya kan jogging track sama ada taman gitu loh di lapangannya. Lagi pada main gitu, lari-lari lah, ngajak jalan-jalan keponakan. Itu tuh dikabari di WA gitu sama suaminya bude saya, Pak D saya itu ngabarin, Mbak Eti wis ora nana. Ya langsung lah heboh, langsung pada ke TKP. Ini aku ke rumah sakit B atau mau dirawat di mana dulu gitu. Ternyata sekitar beberapa waktu sebelum meninggal itu kan sempat dirawat di rumah sakit yang kalian tahu lah, rumah sakit mana itu di cerita saya yang viral itu. Dipindah ke rumah sakit itu. Di sanalah beliau mengembuskan nafas terakhirnya, ya kan. Akhirnya dibantu para saudara-saudara itu tuh langsung urus lah jenazahnya di ruang pemulasaran jenazah. Yang mana ruangan ini dari bangunan utama rumah sakit parkiran itu tuh letaknya jauh sekali di ujung utara. Nah, di ujung utara bangunan. Dan memang hanya bisa ditempuh sama jalan kaki. Ya bisa sih pakai kendaraan mungkin sepeda atau motor gitu loh ya, atau juga mobil bisa. Cuman kan dengan suasana duka seperti itu ya mending jalan kaki. Dan itu kejadiannya habis isya gitu lah ya, masih sore lah ya kalau buat anak-anak nongkrong bilangnya, masih sore jam 8 jam 9-an. Waktu itu setelah selesai mengurus tenda buat pelayat yang hadir, ngurus kain mori, keranda dan segala macem. Saya manggilnya Om ya. Om Eko ini kan berarti putranya bude saya yang main ke rumah tadi. Ingat ya? Oke, sip, mantap, lanjut. Om Eko langsung bilang kan ke mama saya, Mbak, aku ke rumah sakit ya, nyusul, mau ngabarin juga mau ketemu Mas E gitu kan, ketemu papa saya gitu. Ya udah sini gitu kan. Akhirnya dia nyusul sampai ke rumah sakit, terus parkir motor. Ruangannya di mana ruang jenazahnya? Ini ada di paling belakang, kamu jalan aja, mama saya bilang gitu. Akhirnya jalan. Itu posisi RS-nya sangat sepi. Ya, sangat sepi. Memang masih beroperasi, cuman ya namanya juga malam Jumat kan, dan juga situasi kondisi rumah sakitnya nggak seramai waktu pas COVID lagi marak-maraknya dulu lo gitu. Jalan kaki, iya tuh bingung gitu loh, nyasar gitu. Ini aku udah jalan ke belakang-belakang terus kok nggak ketemu ruangannya. Tiba-tiba ia tuh ngeliat ada seorang remaja gitu pakai baju kaos hitam, celana hitam, sendalan gitu, lagi duduk membelakangi di area taman. Akhirnya ia samperin, ia tanyain sama si Om Eko ini ya. Om Eko nanyain si sosok itu, Mas, nyop takon ing ruang pemulasaran jenazah esi nang endi? Kalian tahu mas-mas baju hitam ini itu hanya geleng-geleng kepala. Ditanyain lagi, Mas, ruang pemulasaran jenazah nang endi? Geleng-geleng lagi. Nah, Jan, angel takon karo wong bisu punya nangel. Nah, langsunglah dia inisiatif telepon gitu kan, sambil jalan ke arah belakang lagi, ke arah utara lagi gitu. Mbak, nelpon mama saya, Mbak, ke nang di ruangan nih, ini di mana ruangannya gitu kan.
Akhirnya dijawab, ini di sini aku udah ada di luar ruangan dari tadi. Oh iya keton ya. Cuman yang bikin Om Eko ini merinding adalah sosok yang ia lihat tadi itu sama persis sama kayak anaknya bude saya, almarhum bude saya. Plek-ketiplek tingginya, perawakannya. Om Eko kaget, langsung nodong gitu ke anaknya bude, bilang gini, loh kok Miki mau nang taman nih we? Ditakoni menang baik. Lah anaknya bude saya ya kaget gitu. Ya ora om, nyongket mau nang ngene kan. Enggak om, aku dari tadi di sini. Loh nek koket mau nang ngene kayak Miki sih yang takon mirip kok siapa. Langsung pada noleh lah ke taman gitu kan. Itu kan kelihatan dari ruang pemulasarannya itu ke taman, memang agak sedikit harus fokus sih kalau ngeliat ke situ. Maksudnya ya lumayan lah kalau buat jalan kaki ya bisa bakar kalori dikit gitulah. Kosong, nggak ada siapa-siapa guys. Nggak ada yang dimaksud Om Eko tuh sosok yang pakai kaos hitam celana hitam tuh nggak ada, udah nggak ada. Papa saya posisi waktu itu masih di rumah budenya ya, masih di rumah Pereng, ada daerah Pereng di Purwokerto, masih di rumah situ untuk menyambut pelayat gitu ya, dan juga ngordinasi lah orang-orang yang ada di situ. Mama saya selama menunggu Om Eko itu ceritalah sama petugas pemulasaran jenazahnya ini, yang satu orang pemberani di rumah sakit itu. Cerita-cerita gitu kan, pengalamannya udah berapa tahun, terus juga kok mau ditempatkan di sini. Ternyata ia mau ditempatkan di ruangan jenazah itu sudah 10-an tahun lah, 10-12 tahun, dan tergerak karena panggilan hati. Awalnya bapak petugas ini itu memang seperti perawat biasa, tapi karena memang waktu itu bagian pemulasarannya ini pensiun gitu karena usia, akhirnya hatinya tergerak gitulah untuk menjadi petugas pemulasaran jenazah. Dikala pandemi memasuki gelombang 1-2, si bapak ini, para petugasnya yang cuma berdua ini pernah menangani jenazah sebanyak 400 orang dalam waktu gelombang 1 dan gelombang 2. Setiap hari pasti ada yang meninggal dan harus disucikan sesuai dengan protokol kesehatan. Wow, amazing, luar biasa. Dan alhamdulillahnya beliau sehat dan gak pernah kena COVID sampai sekarang ya. Alhamdulillahnya juga. Kita lanjut ke cerita ya. Prosesi pemakaman ya berlangsung dengan lancar. Banyak yang datang juga dari pihak tetangga-tetangga, karena posisi waktu itu kan bude saya udah lama pindah dari Pereng ke daerah Jatilawang, udah cukup ya lama, 2-3 tahun. Saya juga nggak datang di layat, nggak sempat melayat juga di pemakamannya. Yang saya bisa hanya datang untuk ziarah dan mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan bude saya diampuni dosanya ya, dan juga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Saya Rizya ARS dari Plakasuta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih.